Shalom Bapak Ibu Saudara kekasih. Kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita. Kita datang pada Tuhan untuk memuji, meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Dan mari sama-sama kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan. Sungguh kami bersyukur buat hari yang Tuhan beri bagi setiap kami. Untuk kami datang beribadah, memuji dan meninggikan nama-Mu. Sungguh Tuhan, satu hal yang kami rindu, untuk kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Hadirat-Mu nyata di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami melihat, kami merasakan, kami menikmati kebaikan-Mu, kemurahan-Mu di sepanjang hidup kami. Untuk itu Tuhan, hari ini kami datang. Kami bawa hati kami bawa hidup kami persembahkan yang terbaik Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yesus
isi hati kami, betapa kami rindu untuk memuji-Mu Tuhan. Betapa kami rindu untuk menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu. Kepadamu dengan hati yang percaya. Kinarala bayarala warala shanarala bayarala kinarala warala inarala bayarala glory hallelujah. Terpujilah namamu, terpujilah namamu Bapa. Kinarala bayarala warala inarala bayarala warala shanarala bayarala
setiap jemaat yang bersuka cita karena Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Ya, mari setiap umat Tuhan kita nyatakan kebesaran Tuhan. Haleluya. Dengarlah panggilannya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Ya, mari kita semua. Mari kita semua. Haleluya. Umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Hey. Haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Dialah Raja. Dialah Raja. Haleluya. Hey. Sungguh hati kami percaya Tuhan, Kaulah kekuatan kami, Kaulah Amin. mazmur kami. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan tentang perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Sungguh hati kami percaya kepadamu Tuhan. Tuhanlah kekuatan
padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Hati kami percaya Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau menerima kebenaran akan firman Tuhan. Firman-Mu lah yang menuntun di dalam hidup kami, Bapa. Kami bersyukur Tuhan di dalam hidup ini sebab Engkau ada di dalam hidup kami. Setiap menit, setiap detik, setiap waktu kami memerlukan Engkau di dalam hidup kami. Biarlah firman-Mu itu Tuhan menjadi tuntunan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Ku perlu Kau Tuhan.
perlu Kau Tuhan di dalam hidup kami. Ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Oh, hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Oh, kami perlu Kau Tuhan. Haleluya. Kami perlu Kau Bapa dalam hidup kami selamanya. Oh, haleluya. Yesus, ya ralabalamase. Kami perlu Kau dalam hidup kami. Ya Bapa, Kau kekuatan kami Tuhan, Kau tempat perlindungan kami. Oh Yesus. Melalui pujian ini kami menyatakan betapa kami memerlukan tuntunan Tuhan dan firman Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami berjalan di dalam jalan Tuhan, tetap semangat, tetap kuat menjalani hari-hari ini bersama dengan Engkau. Berfirmanlah Tuhan kepada setiap kami mau mendengar firman-Mu, buka hati kami, buka telinga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu. Firman Tuhan hari ini terdapat di dalam Wahyu 3 ayat 19. Wahyu 3 ayat 19 berbunyi, barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Karena itu relakan hatimu dan bertobatlah. Sekali lagi, barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Karena itu, relakan hatimu dan bertobatlah. Firman Tuhan hari ini memberitahukan kepada kita bahwa murid yang sejati pasti akan sering ditegur dan disiplin. Itu sebabnya membutuhkan kerelaan hati dan pertobatan. Jadi, tema khotbah saya hari ini adalah murid yang sejati. Jujur saja ya Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasih di dalam Tuhan, banyak orang Kristen yang gak suka ayat ini karena memang teguran dan disiplin Tuhan seringkali membuat kita ini sakit hati, kecewa, dan putus asa. Bahkan firman Tuhan dalam Ibrani 12 ayat 11 berkata, Ibrani 12 ayat 11 berkata, memang pendisiplinan dan hajaran itu tidak menyenangkan hati kita, tapi hasilnya adalah damai, kebenaran, dan pertumbuhan rohani dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini.
Itu sebabnya Tuhan Allah tidak segan-segan untuk menghajar kita jika kita mulai sedikit, garis bawah kata sedikit, menyimpang atau melenceng dari jalan Tuhan. Jadi kalau sedikit saja kita melenceng, maka kita mulai di SP sama Tuhan. Gak apa-apa, jangan sakit hati, jangan marah, itu tandanya Tuhan sayang kepada kita. Jadi hari ini kita akan melihat kasih Tuhan, cinta Tuhan kepada kita itu dari sudut pandang yang berbeda. Tuhan tidak hanya memberi kita yang sweet terus atau yang enak-enak, tetapi akan diberi obat, jamu yang pahit rasanya. Jadi ini yang kalau suami saya bilang itu bitter sweet Bapak Ibu, ada pahitnya, ada manisnya. Supaya apa? Supaya tubuh kita, tubuh, jiwa dan roh kita sehat dan kita terlatih menjadi pemenang seperti Gideon Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu baca ceritanya di dalam Hakim-Hakim 6 ayat 12, ketika malaikat Tuhan menemui Gideon di sebuah gua karena dia bersembunyi, malaikat Tuhan itu berkata, "Hai engkau pahlawan yang gagah berani." Loh, bagaimana mungkin orang yang bersembunyi ketakutan kok Tuhan bilang pahlawan yang gagah berani? Kan aneh itu. Jadi ternyata Bapak Ibu, sisi pemenang, sisi pahlawan yang gagah berani itu adalah hasil dari latihan yang keras, hasil dari disiplin terus menerus dan hajaran. Itu sebabnya Tuhan mengizinkan banyak masalah dan pergumulan hidup kita supaya kita ini terus berlatih, supaya iman kita, pengharapan kita dan kasih kita, percaya kita kepada Tuhan itu semakin teguh dan tidak tergoncangkan. Amin Bapak Ibu. Amin. Bahkan hal ini juga diteguhkan oleh sebuah penelitian tentang tulang kaki manusia, bahwa tulang kaki manusia itu 4 kali lebih kuat dibandingkan dengan tulang anggota tubuh lainnya. Kenapa bisa begitu? Karena tulang kaki sudah terlatih menopang seluruh berat badan manusia. Jadi kesimpulannya, dalam kekuatan dan ketangguhan dan daya tahan itu adalah hasil dari latihan dan disiplin. Nah, karakter yang mau belajar dan diajar, dilatih itu adalah karakter murid yang sejati. Sedangkan pengikut itu hanya maunya yang gampang, yang enak. Ya, kita tahu lah dari judulnya saja, pengikut, followers. Ya kalau hatinya senang, kalau dia terima yang enak, kalau dia happy, dia pasti akan mengikuti. Itu sebabnya followers belum tentu murid, tetapi murid yang sejati pasti mengikuti kemanapun gurunya pergi. Nah, hari ini kita akan membahas lebih dalam lagi perbedaan antara murid yang sejati dengan pengikut Kristus. Inilah perbedaan antara murid dengan pengikut. Dari namanya, kalau pengikut itu dalam bahasa Inggris disebut followers Bapak Ibu, sedangkan murid disebut disciple. Artinya murid itu mau diajar, mau didisiplin, mau diproses meskipun gak enak, rela menderita dan belajar dalam waktu yang lama. Sedangkan followers, pengikut itu maunya cuma ditolong, maunya yang gampang, maunya yang enak dan instan. Dalam kasus 5 roti dan 2 ikan, pengikut itu pengennya yang langsung tersedia, tinggal lep gitu ya Bapak Ibu, sudah tinggal enaknya saja. Mereka tidak suka hidup dalam aturan, kekangan, bahkan tidak mau diberi cook. Sedangkan muridnya sejati bekerja dengan keras, belajar dengan tekun dan rela mau pakai cook, karena Matius 11 ayat 29 berkata bahwa Tuhan memberi cook kepada muridnya untuk belajar kepadanya. Banyak berlatih, banyak training yang harus dilalui, ada disiplin dan aturan yang harus ditaati.
Nah, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa murid zaman dulu yang di Alkitab itu sangat berbeda sekali konsepnya dengan murid zaman now. Apa bedanya? Kalau zaman dulu itu guru yang mencari muridnya, seperti di ayat Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku Tuhan yang memilih kamu. Jadi guru itu memilih murid yang sungguh-sungguh. Nah, beda dengan zaman sekarang, zaman now adalah sekarang murid yang mencari dan yang memilih gurunya. Pasti kalau murid yang mencari guru itu pasti cari guru yang baik, guru yang menyenangkan, guru yang humoris, dan yang pasti banyak menguntungkan si murid. Jadi ini beda sekali Bapak Ibu pengertian konsep murid di zaman Alkitab dengan zaman now. Jadi itu sebabnya muridnya sejati meskipun menerima perintah tuntutan yang sulit, dia tetap setia, dia tetap taat karena motivasinya untuk melayani dan mengabdi kepada gurunya. Tetapi kalau followers, kalau menerima perintah Tuhan itu sulit, menekan, pasti akan pergi meninggalkan Tuhan, bahkan menyalibkan Tuhan. Tahukah Bapak Ibu bahwa pengikut yang sama yang mengeluh-elukan Tuhan adalah orang yang sama yang berteriak salibkan dia, salibkan dia. Bapak Ibu bisa baca kisahnya di dalam Yohanes 12 dan pasal 18. Jadi kita tahu followers itu terpikat dan mengikuti Tuhan karena motivasinya hanya untuk dilayani dan dipenuhi keinginannya. Jadi ketika mereka tidak mendapat yang diinginkannya, maka mereka akan marah dan menyalibkan Tuhan. Nah, inilah juga yang banyak sekali dilakukan oleh orang Kristen zaman now. Banyak sekali yang mengikut Tuhan hanya karena mujizat dan berkat saja. Saya tidak mengecilkan arti dari mujizat dan berkat. Tetapi kalau fokus hidup kita hanya mujizat dan berkat saja, maka level kita hanya sampai di followers Bapak Ibu. Kita tidak boleh seperti itu. Pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan, berkat Tuhan harus memotivasi kita untuk lebih sungguh-sungguh lagi untuk kita next level kepada murid yang sejati. Karena followers itu fokusnya adalah dirinya sendiri, egois sekali. Itu sebabnya Tuhan berkata kepada suami saya beberapa bulan yang lalu, banyak orang Kristen yang mengikut Tuhan, yang menyembah Tuhan meskipun agamanya Kristen, tapi tetap menganggap Tuhan itu tidak beda jauh dengan Dewi Kwan Im. Kenapa? Karena cuma mencari manfaatnya saja, kuasanya saja, tetapi tidak mau hidup di dalam aturan Tuhan, tidak mau hidup dalam kehendak Tuhan, maunya sakarepe dhewe. Itu sebabnya followers itu yang berubah adalah situasinya, keadaannya saja. Memang menjadi lebih baik, mungkin juga sembuh, makan dengan kenyang, happy, tetapi karakternya sama sekali tidak ada perubahan. Yang dendam, yang benci, yang marah, yang tidak pernah berubah dari kebiasaannya yang lama. Sedangkan muridnya sejati ada perubahan yang terjadi, yaitu karakter sang murid menjadi sama seperti gurunya. Itu sebabnya upah dari muridnya sejati, kalau murid itu lulus dari semua ujian, lulus dari semua pelatihan dan disiplin, maka dia akan mendapat mahkota kehidupan. Nah, Bapak Ibu, sebagai hamba Tuhan, saya dorong kita semua untuk next level jadi murid yang sejati. Amin. Amin. Sekarang mari ngomong sama saya mau Tuhan jadi muridnya sejati. Saya berkomitmen untuk menjadi murid yang sejati. Apapun resikonya, apapun pelajarannya, saya mau setia. Ya,
Selanjutnya, muridnya sejati belajar dari teladan gurunya. Matius 11 ayat 29 ayat 30 berkata, "Pikulah kuk yang kupasang, sebab kuk yang Tuhan berikan itu enak dan ringan. Dan belajarlah kepadaku sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati." Jadi ada kata belajarlah kepada Tuhan tentang kelemah lembutan dan kerendahan hati. Ini yang membuat saya juga sedikit terheran-heran ya Bapak Ibu. Tuhan itu kan maha bijaksana, maha adil, maha kuasa, panjang sabar dan penyayang. Tapi kenapa kita di waktu ini secara khusus Tuhan bilang harus belajar lemah lembut dan rendah hati? Nah, next time kita akan bahas lebih dalam lagi. Oke? Selanjutnya, muridnya sejati belajar dari kesalahannya sendiri. Bapak Ibu, tahukah Bapak Ibu bahwa kesalahan itu punya kekuatan untuk mengubahkan karakter seseorang? Jika responnya adalah mau jujur mengakui kekurangan dengan rendah hati. Nah, ini kuncinya. Jadi Bapak Ibu, dalam memahami dan mengikuti petunjuk ajaran guru besar agung kita, seringkali kita ini sebagai murid Tuhan ini salah persepsi. Kadang kita ini enggak dong dengan apa yang Tuhan maksudkan. Kadang kita juga salah penerapan, bahkan seringkali salah kesimpulan tentang apa yang Tuhan katakan kepada kita, Tuhan ajari. Enggak apa-apa, memang ada kesalahan yang banyak kita lakukan, tapi yang terpenting adalah kita mau belajar jujur mengakui kekurangan kita dengan rendah hati. Jadi kita perlu mengakui, kita jujur berani, mungkin saya bukan pasangan yang baik, bukan orang tua yang baik, bukan pemimpin yang baik saat ini, tetapi saya mau belajar jadi lebih baik lagi, menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Itulah kekuatan dari kesalahan. Kalau kita mau jujur mengakuinya dengan rendah hati. Jadi Bapak Ibu, jangan seperti manusia akhir zaman akhir-akhir ini. Kenapa? Karena banyak orang Kristen yang cuma pengen terlihat baik tapi hatinya busuk. Topengnya baik tapi hatinya durhaka. Pengen kelihatan baik daripada sungguh-sungguh berubah menjadi pribadi yang baik. Tidak boleh seperti ini Bapak Ibu. Kita harus sungguh-sungguh dari hati yang terdalam kita adalah pribadi yang baik yang terpancar keluar dalam perbuatan dan tingkah laku kita. Ya, sebab kalau kita jujur mengakui kesalahan kita dengan rendah hati, maka karakter kita akan berubah dan hidup kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Yakobus 5:16 berkata, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi orang yang benar itu adalah orang yang mengaku dosanya di hadapan Tuhan dengan rendah hati sehingga dia disucikan, dikuduskan seperti 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Tuhan akan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dengan demikian doa kita, apapun yang kita doakan, bila kita yakin, kita percaya bahwa Tuhan mendengar dan Tuhan mengabulkan, maka besar kuasanya. Amin. Jadi kalau kita tahu prinsip ini, bahwa ketika kita mengaku kesalahan kita, dosa kita di hadapan Tuhan dengan rendah hati, maka Tuhan akan segera memulihkan kita. Doa-doa kita pasti akan dijawab oleh Tuhan. Nah, jangan lagi hidup dalam pembenaran, karena memang Bapak Ibu tidak ada manusia yang 100% benar atau salah. Dan jangan gunakan setiap pembenaran dan alasan-alasan itu untuk berdalih, untuk berkelit,
untuk membenarkan setiap pelanggaran kita. Jangan Bapak Ibu, jangan turuti nature daging kita yang tidak mau disalahkan, yang tidak mau terlihat kekurangan. Kalau selama kita terus hidup dalam karakter seperti ini, hidup dalam pembenaran dan alasan-alasan, maka kita akan jadi pengikut, maka kita tidak akan berubah, karakter kita tidak akan berubah. Kita selamanya akan jadi pengikut, tidak jadi muridnya sejati. Ini memang pelajaran murid yang gak gampang Bapak Ibu. Ini sulit sekali. Ini butuh proses yang lama dan terus belajar. Tapi kalau kita tidak belajar mulai dari sekarang, kapan kita bisanya? Nah, jadi daripada terus hidup dalam pembenaran dan alasan, membenarkan diri sendiri karena melakukan dosa, dan Tuhan malah benci kepada kita, lebih baik dengan jujur mengakui kesalahan dengan rendah hati. Puji Tuhan. Selanjutnya Bapak Ibu, murid yang sejati belajar di tengah badai. Ya, belajar di tengah badai. Anda tidak salah dengar. Bahkan Markus 4 ayat 38 sampai 40 yang tentang angin ribut diredahkan, Tuhan itu mengajari murid-muridnya itu langsung di tengah badai. Bapak Ibu bayangkan, di tengah ombak yang mengamuk, angin yang bertiup kencang, perahu sudah hampir tenggelam karena kemasukan banyak air. Lah Tuhan malah tidur. Lah kan aneh loh ya, kenapa kok ayat ini bisa dicatat di Alkitab? Apa yang harus kita pelajari sebagai muridnya sejati melalui firman Tuhan ini adalah bahwa Tuhan memberi teladan kepada murid-muridnya, bahkan kepada kita yang saat ini membaca firman itu, adalah supaya kita ini belajar berkata-kata kepada badai, kepada masalah itu. Jangan diam, jangan meratapi masalah dan terpuruk nelongso, tetapi harus perkatakan firman, perkatakan kuasa Tuhan, otoritas Tuhan itu. Iman itu harus diperkatakan, jangan diam. Seperti Tuhan berkata kepada badai, diam badai, tenang dan teduh. Maka badai itu menjadi tenang dan teduh. Wow, luar biasa sekali Tuhan. Di hadapan Tuhan kita harus diam, menenangkan hati kita, dengar suaranya Tuhan. Jadi jangan dibalik Bapak Ibu, jangan dibalik, jangan di hadapan Tuhan kita ini banyak komplain, kita banyak ngomel, kita ini ngomong seakan-akan Tuhan itu sengaja, Tuhan itu melakukan hal yang tidak baik kepada kita. Itu kebiasaan seorang followers, pengikutnya selalu komplain Bapak. Kita bukan followers, kita murid Tuhan. Jadi kalau kita menghadapi masalah keuangan, sakit penyakit, pekerjaan, rumah tangga, anak-anak, apapun namanya, kalau kita diam di hadapan masalah, masalah itu akan semakin mengintimidasi kita, bahkan meneror kita, supaya kita itu menyalahkan Tuhan. Lah ya jangan diam, jangan mengaminkan, tapi harus mulai ngomong sama masalah itu. Hei masalah, diam, jadi tenang dalam nama Tuhan Yesus. Nah, kalau kita diam, maka masalah itu akan terus menggerogoti iman kita sampai kita tuh habis kering. Jadi di hadapan Tuhan kita harus diam, tenangkan diri kita, dengarkan Tuhan ngomong. Cukup 3 kali kita mengajukan masalah kita, apapun itu. Setelah 3 kali kita mengajukan hari itu, terus kita datang dengan bersyukur, ucapkan janji Tuhan. Ini mengucapkan janji Tuhan bukan supaya Tuhan ingat, tapi supaya kita ingat bahwa pada waktunya yang tepat Tuhan pasti akan bertindak dan menggenapi janjinya kepada hidup kita. Amin, amin. Jadi mulai sekarang belajar perkatakan iman. Ada kuasa di dalam mulut kita. Iman itu apa? Percaya di hati, mengaku di mulut. Sebab Tuhan itu dekat di hati kita dan di mulut kita. Itulah firman iman yang kuberitakan.
Sebab ada kuasa di dalam mulut kita yang Tuhan berikan kepada kita untuk menaklukkan dan membungkam kekuatan musuh, kekuatan badai, kekuatan setan itu bisa dibungkam dengan memperkatakan firman Tuhan. Jangan gelisah, sebab gelisah itu, ketakutan itu tidak membuat situasi kita lebih baik. Duduk diam, tenang di hadapan Tuhan, dengar suara Tuhan. Kalau ada dosa harus diakui, harus dibereskan. Setelah itu katakan firman dan percaya, maka pasti terjadi dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu, amin. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang perbedaan followers pengikut Kristus dengan murid Kristus. Jadi siapakah kita ketika tidak ada gereja yang dibuka, ketika pandemi ini masih berjalan? Karena kita harus tahu Bapak Ibu, Tuhan itu tidak cari followers, apalagi cari fans. Aduh, sudahlah, Tuhan tidak cari itu. Tapi yang Tuhan sungguh-sungguh cari adalah muridnya sejati. Ingat amanat agung Tuhan, jadikan semua bangsa murid Kristus. Dan itu belum terlambat. Kalau hari ini kita masih dengar firman Tuhan, bahwa itu adalah undangan yang sama kepada kita semua untuk menjadi murid Kristus. Ayo kita bertobat, ayo kita berkomitmen untuk sungguh-sungguh jadi murid yang sejati, yang mau belajar, yang mau dilatih, yang mau dihajar, yang mau didisiplin Tuhan. Jadi jangan kecewa Bapak Ibu, jangan mudah kecewa, jangan cepat-cepat sakit hati, apalagi putus asa dalam menjalani pandemi ini. Ini memang waktu yang tidak mengenakan, tapi mari kita gunakan waktu ini sebagai kesempatan untuk kita mengembangkan karakter murid Kristus dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu, tetap semangat belajar murid Tuhan, sebab kita tahu kita pasti akan menerima upah mahkota kehidupan. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah sampai kepada kami. Kami percaya Allah Roh Kudus yang di dalam kami akan menolong dan memampukan kami menjadi murid Kristus yang sejati. Karena itu Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, angkat kedua tangan-Mu, angkat wajah-Mu kepada sorga. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Bab mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatan dan kuasa-Nya kepada setiap orang yang bersungguh-sungguh hati kepadanya. Dan diberkatilah kediaman orang benar, diberkati rumah tangga orang yang hidup takut akan Tuhan, mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Berkat ini sampai di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap orang yang percaya dan menerima berkata, Amin.